Neraka itu ada beberapa tahap ya. Nah, salah satunya hari ini kita akan melihat neraka syakor. Apa yang dijelaskan dalam surah Al-Muddatsir. Hari ini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka syakor 4, itu yang harus kita yakini. Supaya apa? Supaya nanti kita di akhir Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bisa mengikuti kajian rutinitas kita malam Senin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini insya Allah kita akan bahas terkait dengan karakteristik calon penghuni neraka sakor. Tentunya kita sebagai umat Islam wajib percaya bahwa setelah kehidupan yang fana ini kita akan mengalami kehidupan yang abadi dan kekal nanti kelak di akhirat. Dan Allah sudah menciptakan surga dan neraka untuk kehidupan yang kekal dan abadi tersebut. Tentunya surga diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman, bertakwa dan menjalankan seluruh perintahnya. Sedangkan neraka sebaliknya adalah orang yang mengingkari terhadap kekuasaannya. Nah, kita akan bahas sekarang ini terkait dengan neraka. Allah di dalam firman-Nya, di dalam beberapa ayat telah menjelaskan banyak terkait dengan jenis-jenis neraka dan calon penghuninya. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus bahas terkait dengan calon penghuni neraka, karakteristiknya seperti apa, terkait dengan neraka sakor bersama Bapak Al-Ustadz Dr. Andas Widawjaya ARMA. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahada sammadalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fuzzara lafi jahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Puji syukur urang sami panjatkeun ka Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang masih tiasa ngalaksanakeun aktivitas rutinitas nyata pengajian setiap wengi Senin. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita rujuk kepada Al-Qur'an bahwa dalam kehidupan ini merupakan sebuah perjuangan dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Dunia ini bukan kehidupan yang akan selamanya, tapi dunia ini merupakan fasilitas, sarana kita untuk mencapai kebahagiaan nanti di alam yang sesungguhnya, alam abadi. Kalau kita melihat pada konteks ajaran Islam, dunia ini merupakan sebuah sarana untuk mencapai kebahagiaan kehidupan di akhirat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dengan jelas bahwa di alam akhir nanti Allah telah menyediakan bagi kita semua sebagai balasan, sebagai imbalan terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Kalau kita baik, ya insya Allah berarti balasannya baik juga. Ketika kita di dunia kurang baik, maka itulah yang akan kita terima. Di dalam surat Al-Infitar, Allah jelaskan tadi di mukadimah ya. Kata Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu udah jelas. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Lafi na'im. Dia berada dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang di dunianya jauh dengan nilai-nilai agama, gitu kan, jauh dengan kebenaran, maka Allah benar-benar telah menyediakan atau mereka akan berada di dalam neraka. Itu
pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ harus ada motivasi. Dua choice ini, dua pilihan ini yang Allah berikan itu tergantung kepada kita sendiri. Bagaimana kita atau arah mana yang akan kita lakukan. Makanya tadi kata Allah, innal abrar, gitu kan, lafi naim. Jadi bagi orang-orang yang di dunia ini baik dalam karakter dan lain sebagainya, amalia-amaliahnya dilakukan dengan baik, maka jaminannya surga. Tetapi bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang senantiasa keluar dari nilai-nilai agama, maka Allah pun telah menyediakan yaitu neraka. Hadirin sekalian, karena ada dua choice ini, maka kita sebagai umat muslim harus tahu atau harus mengenal bagaimana sebenarnya karakter atau tabiat orang-orang yang Allah akan sediakan dengan kesengsaraan di akhirat nanti. Sehingga nanti ada motivasi. Mun urang apal kalau kita tahu kata Allah itu begini, sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang amaliah yang kita lakukan ini menjadi motivasi. Sehingga ada aturan, ada ketentuan. Mun kitu teh, mun kitu. Sehingga menambah kekuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan melihat bagaimana karakter atau perilaku orang-orang yang Allah berikan kesengsaraan nanti di alam akhirat. Hadirin rahimakumullah, kalau kita rujuk pada beberapa kajian bahwa neraka itu ada beberapa tahap ya. Nah, salah satunya hari ini kita akan melihat neraka syakor. Apa yang dijelaskan dalam surah Al-Muddatsir ayat sabar haji 40-nya. Kalau enggak salah, masalah kakum bisyakor. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah memberikan gambaran siapa atau karakter orang seperti apa yang nanti akan menjadi penghuni neraka syakor. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa neraka syakor itu adalah api yang begitu nempel terhadap manusia, itu hancur luluh. Yang di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Kalau nggak salah itu ayat 26-27 kalau nggak salah. Nah, Allah memberikan gambaran. Jadi di situ diceritakan bahwa di dalam surga itu penghuni surga itu dia ngobrol, bertanya tentang bagaimana nasib orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah al-mujrimun, yaitu orang-orang yang dalam kehidupan di dunia itu senantiasa melakukan dosa. Nah, sehingga terjadilah diskusi atau dialog, ada satu pertanyaan. Urang dorodode tong loba ting, sak Haji Amin cenah tong panjang ting, kayak diskusinya lebih panjang. Maka sebuah pertanyaan terjadi
Kata Allah, masalakakum fi syaqar. Jadi apa yang menyebabkan kamu menjadi penghuni neraka syaqar? Neraka syaqar tadi apa? Allah gambarkan di dalam ayat sebelumnya. Maka orang-orang yang Allah tadi sebut atau orang-orang yang ada di neraka syaqar itu menjawab. Apa jawabnya? Qalu lam naku minal musallin. Hiji dah. Jadi jelema-jelema orang-orang yang Allah masukkan ke neraka syaqar itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Oleh karena itu, ini jadi motivasi bagi kita semakin semangat berjamaahnya dan lain sebagainya. Karena kata Allah, salah satu karakter orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka syaqar itu adalah orang-orang yang meninggalkan atau tidak mengejarkan sholat. Si banyaknya banyak. Nah, gitu kan. Kadang-kadang Masya Allah, ya Allah, can mau jeung masjid. Gitu. Mudah-mudahan kita doakan. Nah, kaiji anu kadua, karakter orang yang menjadi penghuni neraka syaqar itu adalah walam naku nut'imul miskin. Karakter nu kadua teh nyaeta jalma-jalma anu tidak pernah memberi makan atau tidak pernah memperhatikan terhadap orang-orang miskin. Ini kaitan kemarin ya, kajian kemarin. Bagaimana Rasulullah ketika mengakhiri kehidupannya ada dua pesan dari Rasulullah. Pertama, pelihara sholat. Kedua, pelihara orang-orang miskin. Ternyata bagian dari inilah Allah pun mengatakan walam naku nut'imul miskin. Kelompok yang kedua yang akan menjadi neraka syaqar itu orang-orang yang tidak pernah peduli. Karakter emosi sosialnya rendah. Bodoh amat, mangsa bodoh dan lain sebagainya. Jadi konteks Islam itu, bagaimana Islam itu memperhatikan tidak egosentris. Tidak hanya ngekewek kesorangan, tapi Allah memberikan peluang berbaik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, meureun aya ku rezeki eueuh, ku sikap, ku bahasa dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh semua. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi qalu lam naku minal musallin, orang-orang yang tidak termasuk kelompok yang mengerjakan salat. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Dan yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, yaitu orang-orang nu pagaweana teh ngagunjing. Jadi naonnya gibah. Bahkan di situ disebutkan bahwa dia sampai masuk ke dalamnya. Jadi gabung. Masya Allah, gitu katanya. Nah, bagaimana orang-orang yang senantiasa menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata. Ini harus kita lakukan. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa terperosok kepada dunia hari ini ya. Tinggal di TV Pak, Masya Allah dibuka dan lain sebagainya. Aib, da jelema ayeuna mah aib dibuka-buka. Bahkan menjadi satu kebanggaan. Ini dan lain sebagainya. Nah,
Dan yang keempat, gitu Pak, yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang terakhir termasuk karakter yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, kunna nukadzibu biyaumiddin. Nukaopat itu orang-orang yang menafikan dan tidak percaya terhadap konsep-konsep yang dibawa oleh ajaran Islam. Bagaimana hari ini pun banyak konsep-konsep kehidupan akhirat itu banyak yang menafikan. Banyak orang-orang maknya gitu kan dan lain sebagainya. Sehingga konsep hari ini pun orang-orang yang seperti itu masih banyak. Kehidupan di akhirat itu. Ya, sehingga dia tidak merasa atau tidak mengakui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks wawasan, keyakinan terhadap alam akhir. Yang penting hirup cenah nama. Bahagia dan lain sebagainya, dunia mangke, akhirat mangke. Perhitungan begitu. Nah, empat karakter ini dia bawa hatta atanal yakin. Sampai dia meninggal tidak pernah itu dilakukan, tidak pernah itu dia tobat, tidak pernah dia tobat dari kesalahan atau dari perbuatan-perbuatan yang empat ini sampai dia akhir kehidupannya, maka itulah kata Allah menjadi penghuni neraka syaqar. Naudzubillah min dzalik, Pak. Jadi berdasarkan karakter, berdasarkan ayat ini ada 4 orang yang akan menjadi penghuni neraka syaqar. Yang pertama siapa? Orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Alhamdulillah, mungkin itu bisa. Dan yang kedua, orang-orang yang kecil, bahkan tidak ada sifat kepedulian sosial. Karakter sosial nate bodoh amat, mangsa bodoh, nu penting diri sorangan. Mereka deweng sieun ku batur. Bagian nyokot itu lega, bagian merek ketetet gitu. Karakter jelema nu kitu kan? Bagian nyokot mah kitu tah, dua leungeun, bagian merek mah dikempetkeun leungeunna. Dan yang ketiga, orang-orang yang senantiasa gibah. Masya Allah, Pak. Gibah seperti apa nanti itu kajiannya biasanya Ustaz Jenal sok ngaji tentang gibah, husnudon dan lain sebagainya. Nah, kita jangan sampai menjadi ketika ada orang ada sedang gibah, maka mun bisa mah ulah nepikeun ka urang teh berbaur. Tutup telinga, tutup mata, tutup bibir. Lain kerah ngaemprakan. Kan orang mah kadang-kadang mengemprakan, memberikan motivasi, bahkan menjadi sebuah wasit. Mun ayeuna naon teh kitu kagorengan teh. Dan yang ketiga, orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang Allah jadikan alasan sehingga manusia itu menjadi penghuni neraka syaqar. Saya pikir saja, Pak. Ini mudah-mudahan bahan diskusinya luar biasa sehingga menjadi tadi kenapa sih kita harus tahu, kenapa sih kita harus mempelajari sebagai introspeksi. Sebagai introspeksi kepada diri kita semua. Jadi kita mengetahui, mempelajari karakter-karakter orang-orang yang akan Allah masukkan kan gitu. Informasi Al-Quran kan informasi yang konkret, yang jelas. Al-Quran itu tidak ada satu kesalahan sekecil apapun informasinya, kita harus yakini. Kata Allah begitu, ya itulah. Hari ini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka syaqar 4 itu yang harus kita yakini. Nah, maka dari situ kita hindari salat, yuk kita ramaikan masjid kita.
Masjid yang sudah Mekah berjamaah dan udah megah seperti ini, kita ramaikan. Toel, tetangga. Jadi tugas dakwah itu tidak hanya tugasnya para asatid. Bapak-bapak juga kebagian dakwah, ngajak dan lain sebagainya, tentunya dengan baik. Ya orang ke masjid, resep di masjid, begitu kan? Hal-hal seperti itu dakwah. Bagaimana kita mengajak orang? Supaya masjid ini semakin makmur, semakin banyak jamaahnya, dan semakin kita banyak di sini, mungkin hati kita semakin semakin tenang karena banyak saudara. Sok lamun di imah, culak, cilek, ke masjid, era dan lain sebagainya. Yang kedua tadi, kita bangun karakteristik sosial. Nah makanya di Geria ramai ya, ada ini, ada itu. Nah ini salah satunya tadi, bagaimana DKM ini menginisiasi, mendidik bapak-bapak sekalian membuka ATM beras. Ini salah satu konsep ngajak. Ada kepedulian kita. Nah mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Setelah kita tahu, kita bisa memperbaiki tingkah laku kita, kita bisa meningkatkan. Nu tadina masih kene rendah jadi luhur, tak acan jadi laksanakan dan lain sebagainya. Itulah kehidupan. Supaya apa? Supaya nanti kita di akhir Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Itu kata Allah. Jadi akan digiring rombongan-rombongan jalma-jalma anu takwa itu digiring ke Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan pintu-pintunya dibuka. Saek asup mana nu hayang, mana nu karep dan lain sebagainya. Itulah gambaran bagi orang-orang yang takwa. Itu di surat Az-Zumar. Kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumaro. Orang-orang yang takwa itu akan digiring. Kelompoknya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah pedoman ya. Nah, sebenarnya nanti bisa diangkat. Kenapa hanya syakor? Bukankah neraka itu ada beberapa tingkatan? Kan neraka teh tingkatan ya. Neraka pangluhur, pang kuat-kuatnya neraka jahanam. Sanes kuat menurutnya. Pang jero-jerona dan lain sebagainya neraka jahanam. Ada nanti tingkat. Syakor itu kalau nggak selamat tingkatan ke-6 atau tingkatan ke berapa? Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahan untuk kita mengembangkan wawasan keilmuan, akhirnya kita menjadi lebih takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cekap Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini singkat, jelas, padat, dan perlu renungan kita semua. Tadi disampaikan ada 4 penyebab penghuni sakor itu. Yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini berbeda dengan orang yang lalai meninggalkan sholat ya. Pawailul musholin ya Pak Ustadz ya. Beda lagi, kalau ini otomatis ya, karena dia meninggalkan sholat. Ini sangat logis sekali. Kemudian orang yang tidak pernah atau kurang peduli ya terhadap sesama, terutama kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga, orang yang suka mengunjing atau gibah. Dan yang terakhir, orang yang menafikan terhadap kebenaran terkait dengan hari akhir nanti gitu ya. Nah, barangkali bapak-bapak atau hadirin yang ada di sini mau menyampaikan sesuatu, ada unek-unek terkait dengan pembahasan ini, silakan untuk disampaikan atau ditanyakan. Apakah kita
gibah atau menggunjing itu hanya dalam konteks Islam dengan Islam atau konteksnya dengan luar Islam, gitu kan? Islam mengajarkan bahwa konteks menggunjing itu atau nabi kita gibah itu tidak hanya pada konteks Islam, Pak. Sama. Karena dengan sesama manusia pun gitu kan. Nah, kaitanana dengan di konteks pemilu ya. Jadi lamun inget pemilu kan baheula gitu Golkar ngadedetkeun petilu dedetkeun Golkar. Kan para kekuran kabehanana. Cek nyajinya. cek petilu wah janganlah kau mendekati pohon itu gitu kan. Petilu diserang deui, jangan mendekati petilu karena aya naro naraka di dinya gitu. Akhirnya konteks. Makanya sebenarnya dalam konteks di situ inilah kita harus memahami tentang siasah Islam. Memang yang kelihatan hari ini satu sama lain saling dedet dan lain sebagainya. Tetapi kita harus pahami juga ketika berbicara pada konteks menyampaikan sesuatu informasi kebenaran itu bukan gunjing. Contoh komunis dan lain sebagainya gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu memang satu ada informasi yang dikhawatirkan itu kan contoh begini ya. Tong itu partai gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam konteks itu hanya adu argumen, cuman suka kebablasan karena kita berpolitiknya tidak merujuk pada siasah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ada Pak, jadi konteks Islam pun ada siasah, ada politik. Makanya itu yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya lamun politik lempeng-lempeng we. Tema gagasan tip partai kita ini dan lain sebagainya, ini lurus itu aja yang disampaikan. Yang dijual ke masyarakat itu harusnya. Tidak hanya tadi senggol kiri, senggol kanan dan lain sebagainya. Da ayeuna mah lamun teu sesenggolan teh teu asik gitu. Pasti weh. Itu mungkin ya Pak. Dalam sebuah hadis ada Allah melaknat terhadap orang-orang yang melakukan atau berperilaku terhadap yang berperilaku perempuan berperilaku laki-laki, laki-laki berperilaku perempuan. Itu hadis. Nah, nanti bagaimana hukum-hukumnya nanti Haji Rudi yang membahas. Yang konteks sebenarnya dari kita hari ini yang melakukan transenden itu sebenarnya itu kalau saya melihat itu sebuah penyakit sebenarnya. Bukan kodrat Allah, bukan. Kalau kodrat Allah itu begini, saya punya pengalaman Pak. Ini mah Masya Allah, anak saya dikirim ke Garut, pesantren di Darul Arqam. Di situ ada teman-temannya. Salah satunya itu orang Bandung. Dekat dengan anak saya, tidurnya dan lain sebagainya. Dengan postur tubuh dan segala-galanya itu heras. Jika laki. Ini bukti Pak. Sampai ini. Akhirnya sampai di kelas 1, kelas 2 belum, kelas 3 belum, di kelas 4 bapaknya itu, ibunya meninggal, seorang dokter. Bapaknya itu memeriksakan, mengontrol dan lain sebagainya. Akhirnya tercetuslah di kelas 5 ternyata anak ini gensa. Karena dia punya bahan penis.
Kan kaget, makanya jeung pun anak teh Pak, Masya Allah. Ya namanya di Kobong meureunnya itu sih itu teh. Nah ternyata dia itu akhirnya kelas 5 itu dioperasi dan dia berganti, bahkan dibawa ke pengadilan, dia berganti jenis kelamin menjadi laki-laki. Nah itu yang kodrat, yang bukan seperti hari ini. Karena melihat saya itu semuanya itu karena ada faktor psikologis, ada faktor ini, faktor itu, dan banyak faktor. Itu penyakit sebenarnya hari ini itu. Bisa disembuhkan. Nah, cuman karena hari ini kemajuan teknologi dan lain sebagainya, lakukan operasi dan lain sebagainya, sebenarnya itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi taya rencangan pun anak anu di Bandung itu mah memang benar. Karena ketika ketika dibawa ke dokter, dioperasi, akhirnya dioperasi. Sampai hari ini kuliah di Bandung statusnya laki-laki. 5 tahun Pak di Darul Akom perempuan. Perempuan Pak, ngan huras. Budak teh ku abdi terus. Teteh, nah si eta mah kitu. Mau tahu aya cenah budak gaya teh kitu Pak. Sifat kelaki-lakian nanti ke perempuan, gemulai dan lain sebagainya. Ternyata kelas 5 teh berarti kelas 2 SMA, akhirnya dioperasi. Jadilah sampai hari ini dia kuliah di Bandung. Statusnya gimana teh? Ya laki-laki sekarang macam. Pernah ketemu pernah. Jadi hayang seri. Nah ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kasusnya Dorce, kasus-kasus yang lain, maaf ya Allah yang sebenarnya kasus-kasus yang hari ini, saya pikir itu kena terhadap hadis Rasul tadi. Karena itu bisa disembuhkan. Karena itu bisa diperbaiki gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita, ini ada muskilah fil fikih ya, problematika fikih. Di bahasa fikih itu ada 2. Kalau menyebut status sosial laki-laki rojul, perempuan imro'ah atau mar'ah. Tapi yang berhubungan dengan bashar, status biologis, itu ada zakar, laki-laki, unsa, perempuan, dan satu lagi namanya al-gharib, yang asing, namanya khunsa, kho, nun, sa, alif lazimah. Jadi dulu ini di beberapa hal mengenai khunsa ini, dia orang yang punya 2 alat kelamin, baik yang tampak ciri sekunder maupun ciri primer. Ciri sekunder itu, mohon maaf, tonjolan penis misalkan, atau lakukan calon vagina. Dan orang dulu itu sulit untuk mendeteksi apakah ini berpotensi pada laki-laki, rojulah, atau unsa. Maka ulama fikih, khususnya di mazhab Syafi'i ini, itu pertama, jika ada 2, atau dibayangkan banyak 2 nama gitu. 2. Pertama, mana tulul baul, yang lama kencingnya. Ternyata yang lama kencingannya dilegokan berarti perempuan. Yang lama kencingnya di benjolan berarti laki-laki. Yang kedua, head tidak. Kalau keluar darah pasti perempuan, kalau tidak keluar darah pasti laki-laki. Yang ketiga, sperma. Keluar mani tidak. Sebab Pak ada 3 yang keluar dari kita nih, juga agak membingungkan kalau tidak paham. Ada mani itu kan mimma indafik, menyembur, nikmat. Itu hukumnya dia tidak najis tapi wajib adus. Ayam madhi itu warnanya dia herang, tapi keluar sebelum sperma keluar. Bahasa orang kedokteran obstetri, ginekologi, pelumas. Itu hukumnya najis tetapi tidak wajib mandi, cukup dibersihkan.
Yang ketiga wadi. Wadi itu biasanya keluar dari orang yang bekerja keras, berat, kecapean, keluarlah. Dia tidak encer, keruh. Jadi dia encer, keruh. Tapi kalau mani dengan madi itu kan tidak encer, dia pekat gitu. Nah sekarang posisi orang yang sholat. Kalau benar ditentukan oleh tabib, oleh dokter, ahli kesehatan, sekarang gampang Pak ya. Tapi lama, sebelum abad 15, sebelum beberapa kaidah-kaidah ginekologi obstetrinya Hippocrates itu menyebar di beberapa fakultas kedokteran, itu sulit sekali mengukur. Hari ini gampang, melalui potensi obstetri namanya. Orang-orang kebidanan juga paham urusan begini. Kalau ternyata dia laki-laki, dia benjolannya ada, tetapi psikisnya itu dia, tanda petik, mensublimasi diri, memaksa diri untuk menjadi perempuan. Pertanyaannya, sah tidak salatnya? Kan gitu ya? Yang pertama kita lihat, syarat sah salat itu apa saja? Suci dari hadas, suci dari haid, suci tempat, suci pakaian, apalagi usulul ma yang lain-lain. Yang kedua, kita lihat lagi pada sisi, kalau dia mengidentifikasi diri, taqidun nafs, dia padahal laki-laki, tapi dia merasa perempuan, pada posisi pada sholat Jumat, dia setelah sholat Jumat jadi masalah Pak. Tapi kalau seseorang, katakanlah si A, dia laki-laki, tapi tidak mensublimasi diri dia perempuan, heurewe sholat pakai mau kena, Allahu Akbar. Saya misalkan Pak, saya sholat pakai mau kena, sah tidak? Ya sah. Walaupun saya bukan perempuan kan, ya abdi ya Rudi ya Pak, pada ini di bumi misalkan atau di dia pakai mau kena ka dia, Allahu Akbar tiris, sah tidak laki-laki? Sah. Nah berarti sholatnya itu sah tidaknya. Jadi masalahnya ini ketika sholat Jumat Pak. Kalau dia menyengaja diri tidak sholat Jumat jadi masalah. Dia berdosa. Pertanyaannya sholatnya diterima atau tidak kan begitu. Jadi di kitab-kitab tauhid itu begini. Allah tidak setiap yang jadi diterima. Tetapi Allah pasti nerima sesuatu yang jadi Pak. Tesakur-sakur nu jadi pasti diterima. Tapi Allah pasti nerima nu jadi gitu Pak. Artinya apa? Kalaupun syarat sahnya itu jadi Pak, tetapi hatinya itu sahud, tetap saja jadi syaratnya jadi. Syaratnya kacumponan, rukunnya tertib yang lain-lain. Tapi sahun, fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun, lalai, perhatian kemana-mana, berarti prinsipnya Allah mempertimbangkan penerimaan itu. Tapi Allah pasti menerima yang jadi gitu Pak. Mau mungkin Allah tenampi yang terjadi. Itu Pak itu ya. Ya sekarang itu agak mudah oleh kedokteran, tapi kalau yang khunsa dulu lama. 3, head tidak, sperma keluar tidak. Yang ketiga, tudul baul, keluar cepat, lamanya kencing. Lamanya kencing. Pami masih kene, Akang masih kene ya Pak Haji Amin. Masih kene dua-duanya keluar. Bisa jadi Pak, karena ini kan letal dalam kromosom bahasanya. Kita masih ingat di teori Mendel ya. XXYY kromosom, gen, masuk lagi mitokondria itu yang menentukan kelamin kita di biologi. Ternyata masih ada juga Allah dengan takdir Allah orang itu tetapnya keluar gitu kan. Tidak ada, maka serahkan pada ahlinya. Gitu aja cukup. Syahadah itu buktikan sertifikasi, kita sertifikatkan bahwa dia laki-laki atau dia perempuan gitu. Jadi ada beberapa hadis memang yang tidak boleh menyamai itu. Yang tadi itu ya, la'anallahu mutasyabbihina bin nisa wa mutasyabbihati birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ternyata ini Pak begini ya.
Sebelah barat itu kan Bizantium. Sebelah timur itu Persia. Madinah tengah-tengah. Ternyata orang-orang Bizantium itu Pak, mereka itu kan punya perilaku tertentu. Tanda petik agak patologis ya, penyakit sosial. Ya begini. Jadi mereka melakukan sesuatu yang di luar naluri kemanusiaan gitu. Mereka juga melakukan sesuatu yang di luar akal sehat, perilaku sosialnya. Bisa jadi mereka juga seperti kaum Lut gitu. Sisi lain tengah-tengah. Maka Nabi informasi itu sampai kan begitu. Selain dari wahyu Al-Quran, tapi ada contoh-contoh bahwa kelompok-kelompok di sekitar luar kita itu banyak yang begitu. Maka asbabul itu muncul. Anallahu al-mutasyabbihina bin niswa wal mutasyabbihati bir rijal gitu. Jadi tika pungkur gemen Kang, terus aya contoh gitu teh. Jadi 14 abad sebelum kita Pak Haji, apalagi hari ini kan gitu. Nah begitu ya Pak Haji. Jadi prinsipnya memang Allah akan narima nu jadi. Tapi tidak setiap yang jadi diterima. Ya kan gitu ya. Jadi ini kumpulan hadis. Misalkan contoh, ada kitab yang ditulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, kayaknya Hadil Arwah ila Baladil Afrah gitu. Bagaimana perjalanan arwah ke negeri Afrah itu, negeri yang abadi. Mulai kiamat lalu dibangkitkan itu ada mahsyar ya. Dari mahsyar itu kan digiring, wasiqal ladina taqaw wasiqal ladina kafaru, kan terus aja digiring. Situ ada sirat. Di sirat hadis digambarkan ketika sirat itu di bawahnya itu menyala api, neraka-neraka begitu, tapi di ujung sana itu surga. Setelah itu apa? Ada hisab. Itu setelah hisab verifikasi oleh mizan, enak itu verifikasi lah bahasana, hisab heula lalu verifikasi oleh mizan. Setelah itu ada haud al-kautsar, itu inna a'tainaka al-kautsar, lalu nanti urusannya surga dan neraka. Tetapi di situ ada syafaat. Ini yang kita sepakati harus sunnah, syafaat. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah orang yang mampu syafaat kecuali dengan izinnya? Salah satu syafaat itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada kejadian digambarkan gitu ya. Ada orang yang ketika di mizan itu Pak, Libra apa ya Pak Haji Ubay, Pak Haji Amin. Libra itu kan orang Yunani, Libra itu kan timbangan ya. Tadi wajah-wajah zodiak kan, ada zodiak Pisces, Merkurius, apalagi Cancer, ada Libra kan ya. Libra gitu, tengah-tengah. Ternyata itu tengah-tengah gitu. Lengkapnya Nabi gitu kan, ternyata sorbannya itu dikalungkan pada yang kanan sehingga yang kebaikan menjadi lebih berat daripada yang tidak berat. Tapi semuanya itu tentu karena fadl Allah, karena ridho Allah kan begitu. Karena tidak menjamin juga amal kita bisa masuk ke surga. Kira-kira begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Wida dan Pak Ustadz Rudi, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita jamaah. Mudah-mudahan kita dapat terus belajar terkait dengan kajian kita ini, karena memang terus terang saja ini memperkaya diri kita di dalam kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan ibadah kita. Baik, barangkali itu Bapak dan hadirin semuanya kajian malam Senin kita di malam hari ini, dan mari kita tutup kegiatan majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.